Renungan Harian Katolik, Senin 8 Agustus 2022. Kemuliaan dan kasih Allah. Kewajiban membayar pajak. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Pada tahun kelima, sesudah Raja Yoyakim dibuang, pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup, yang nampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, kudengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala, di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku lihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu kudengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kemuliaan dan kasih Allah. Penglihatan Yehezkiel tentang kemuliaan Allah. Setelah menjalani kehidupan dalam pembuangan selama 5 tahun,
Yehezkiel mendapat penglihatan yang luar biasa dari Allah. Yehezkiel melihat penglihatan tentang tahta kemuliaan Allah yang begitu agung dan dahsyat, sehingga membuat Yehezkiel sujud menyembah. Yehezkiel tidak dapat memberikan deskripsi secara spesifik, khususnya ketika menggambarkan kemuliaan Allah. Ia hanya menggunakan kata-kata, kelihatan, menyerupai, dan seperti. Seperti ketika ia menggambarkan kemuliaan Tuhan, ia hanya bisa mengatakan seperti busur pelangi. Makna semua itu adalah Allah jauh di luar deskripsi manusia. Manusia tidak akan mampu mendeskripsikan kemuliaan Allah. Semakin dekat matanya ditarik pada figur utama dalam penglihatannya itu, maka semakin buta matanya oleh sinar kemuliaan. Allah menjangkau setiap orang. Kemuliaan Allah memang jauh dari bayangan manusia, namun tidak ada tempat yang jauh dari jangkauan Allah. Tidak ada situasi manusia yang jauh dari jangkauannya. Dia akan datang kepada kita di saat kita gagal, kecewa, depresi, maupun mengalami malapetaka. Kita mungkin hanya dapat melihat sedikit dari kemuliaannya, namun ia senantiasa ada bersama dengan kita. Renungan Bacaan Injil. Kewajiban membayar pajak. Yesus membayar pajak Bait Allah. Yesus memberikan teladan yang baik. Pelayanannya memang mengkonfrontasikan dirinya dengan para pemimpin agama yang pada akhirnya menyalibkan dia. Namun, ketika diperhadapkan pada kewajiban sebagai orang Yahudi untuk membayar pajak Bait Allah, ia tidak menghindar, walaupun kewajiban membayar pajak itu tidak tercantum pada hukum Taurat. Peraturan itu diciptakan oleh para pemimpin agama. Yesus tetap membayarnya karena tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama. Dalam nas ini, Matius menampilkan teladan Yesus supaya para pengikutnya tahu bersikap yang tepat. Pada waktu Matius menulis Injilnya, pemerintah Romawi memaksa penduduk Yahudi untuk membayar pajak kuil dewa-dewi Romawi. Orang-orang Yahudi menolak dengan keras dan menimbulkan huru-hara. Sikap inilah yang Yesus tidak inginkan ada dalam diri para pengikutnya. Jadi, meski mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah, rakyat harus menaati peraturan yang dibuat. Kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Pajak digunakan untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Namun kalau pajak itu diselewengkan untuk kekayaan pribadi oknum pejabat, apakah boleh kita tidak membayar pajak? Tentu kita harus tetap menjalankan kewajiban kita sambil bersikap kritis terhadap kinerja pemerintah, khususnya kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak. Sebagaimana teladan Yesus, maka membayar pajak adalah tanggung jawab setiap orang Katolik sebagai warga negara yang baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjangkau untuk menolong di setiap kesulitan hidup kami. Kasih dan kemuliaan-Mu sungguh besar. Kami mau menjalankan semua kewajiban kami. Sebagai pengikut-Mu, kami mau menjalankan semua ajaran-Mu. Dan sebagai warga negara yang baik, kami bersedia membayar pajak. Kami berdoa, semoga para pemimpin dapat menjalankan amanah dalam menggunakan pajak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Amin.